Kelompok kami, kelompok kedua, kita menggambar tentang perumahan yang penuh dengan tumbuhan, tetapi di bagian di bagian miring ke atas ini situasi gelap, yang artinya ada dua di sisi Tuhan sama di sisi iblis. Allah. Jadi bagaimana kita di dalam di posisi di kehidupan kita di dalam iman, kita di posisi kehidupan kita di dalam kegelapan. Sudah pasti kegelapan itu di tingkat 50% ke atas bisa merenggut iman kita. Lulusan kami yang ini dengan nama diterima dalam keadaan apapun. Pertama-tama saya akan menjelaskan objek-objek yang terdapat pada lukisan ini. Di sisi pertama ini terdapat sebuah siluet wajah yang sebenarnya menggambarkan yang ingin disampaikan itu adalah masa lalu dari tiap orang, pribadi tiap orang. Lalu secara detail sebenarnya di sini ada goritan atau garisan-garisan yang abstrak atau abstrak menggambarkan bahwa kita sebelum pulang itu adalah kita yang acak-acakan dan ya tidak jelas seperti itu. Lalu di bagian ini di tengah, di bagian ini juga sebenarnya siluet, tetapi ini lebih berwarna yang menunjukkan bahwa kita sudah berubah, kehidupan yang berwarna, dan secara detail pun terdapat bintik-bintik seperti bintik pasir. Itu sebenarnya kami akan menunjukkan bahwa disitulah kita harus bisa menerima keadaan atau masa lalu yang sudah kita lalui. Dan selanjutnya di sini ada garis hitam. Ini sebenarnya jalan menuju jalan pulang. Dan bisa diperhatikan lagi, jalannya tidaklah lurus, berbelok-belok, lalu putus, berlubang-lubang, menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita menuju pulang itu jalannya begitu dan ya sulit. Dan kenapa kita pilih warna merah sebagai background? Di sini kami akan menyampaikan bahwa merah itu adalah rasa amarah dari setiap lihat bahwa merah ini adalah warna yang berani, menunjukkan bahwa kita berani terus maju, terus melangkah walaupun ada kesulitan dan susah. Lalu di sini ada garis dari sisi atas dan dari sisi bawah. Yang kami ingin sampaikan adalah ada pancaran cahaya. Coba minta tolong center dari malah saya video. Jadi di situ kan seperti kami ingin memberikan cahaya ke objek di sini supaya dia tetap terus terang. Dan kenapa kita gambarnya terlihat tidak teratur seperti mungkin teman-teman yang di sini? Karena kita membuat gambar ini dalam perjalanan dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 dan kita melakukan perjalanan itu pun tetap ada distraksi dari setiap lalu dalam berhenti di pos-pos kita mengalami kesulitan, ya makanya terlihat seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Oke, saya akan menjelaskan presentasi tentang lukisan yang kami buat.
itu adalah judul. Tapi sebelum saya ngomong bisa saya kasih untuk Kayla dulu ya karena dia bagian Sesuai dengan judul tema kita, soal bulan diterima, kita menggambarkan tema itu ke dalam lukisan yang ada di sini. di sini kita melihat bahwa ada satu domba dengan beberapa domba lainnya yang bisa dilihat di situ. Ini gambarannya domba yang hilang. Domba yang hilang. Kenapa hilang? Karena dia udah hilang tidak bersama kawan-kawannya. Maka dia gambarannya itu sebagai manusia yang udah jarang beribadah. Nah itu ada kawan-kawan yang beribadah. Dan kenapa ini kita gambarkan kayak gini? Artinya itu menggambarkan suatu Tuhan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun, dan dia mengajak domba ini untuk bersama, untuk bergabung dengan kawan-kawannya untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Tapi kita jalan untuk gambaran domba. Domba ini biar dia bisa bersama kawan-kawannya. Setelah itu kami juga melihat di sini warna-warnanya. Warna-warnanya ini kita lihat bahwa ada warna pink. Warna pink ini melambangkan sukacita. Jadi setelah mereka bersama itu melambangkan sukacita bersama yang menggambarkan terang dalam hati langit ini. Setelah itu bagian warna orange. Kenapa kita memilih orange? Dikarenakan itu melambangkan kehadiran Tuhan yang ada di sini. Kan kita tahu di bagian orange. Setelah itu orange melambangkan kehadiran Tuhan. Setelah itu warna putih. Kenapa kita memilih warna putih? Dikarenakan itu komunitas cahaya dan sukacita untuk memberi cahaya kepada kawan-kawan dan kepada jalan kepada domba tersebut, ataupun kalau sebagai kita tuh orang yang sangat menuju kebenaran dan kebaikan kepada kawan-kawan bersama Tuhan. Okay, good morning everyone. Mbak Agnes, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan objek dan elemen yang ada di dalam gambar. Nanti saya yang akan membual mengenai artinya. Tiga sama. Teman-teman semua, perwakilan dari kelompok hijau itu melambangkan warna duniawi dan ada dua sisi. Kita diberi pilihan, yang pertama ada warna oranye lalu cerah hijau. Oranye itu berarti ada di sisi Allah. Yang kedua hijau melambangkan hal-hal duniawi yang selalu kita kejar. Terus salib berarti antara dihubungkan atau dipisahkan oleh salib tersebut. Orang hitam membawa tas berwarna pink yang berarti beban dan cedera. Warna hitam kelabu pergumulan atau pikiran dia yang merasa bersalah. Ada tangan-tangan
bisa menyelesaikan dan membantunya pulang adalah apa yang dibawa malaikat utusan Tuhan. Kenapa salibnya nggak jelas? Karena rumah Tuhan dan pulang bisa kemana saja. Iya, kan Bu Pendeta juga bilang di dalam kamar mandi itu nggak apa-apa, yang penting kita percaya sama radio. Begitu cara menjilat makanan. Oke, kenapa di sini ada awan hitam? Terus kenapa di sini tadi kalau teman-teman perhatikan kecil ada gambar tangan, karena tangan hitam ini mau meraih kembali dia ke pulang, untuk kembali ke masa kekelamannya. Tapi dengan hadirnya utusan Allah dalam bentuk rupa malaikat ini, dia sedang ada di persimpangan. Karena kalau dia memutuskan kembali ke arah yang warna hijau, ada banyak penantian tangan-tangan kekelaman kembali lagi. Kalau dia memutuskan masuk ke jalan putih lalu menuju rumah kuning yang ada salib putihnya, berarti dia akan ditemukan akan berhasil pulang dan diterima. Begitu hasilnya. Kenapa kita memilih warna ini ya? Karena pada